What are you willing to lose? You cover your wounds, but underneath them a million voices in your head that whisper, stop now. Now the twist of a knife, turn of the screws, it's all in your mind and it's fighting you. Arm yourself, the storm is coming. Halo guys, balik lagi ke channel Cajam dan ini adalah video prediksi Premier League musim 2021-2022. Jadi singkat aja, karena memang sudah memulai bentar lagi kan. Arsenal bakal main matchday pertama ini nanti. Mungkin nih kayak bentar lagi, 2 jam lagi dari naiknya video ini ke YouTube. Jadi musim baru Premier League dimulai. Gue benar-benar seneng banget. Dan salah satu yang paling bikin gue excited adalah tentu saja selain akhirnya kita dapat tontonan lagi, tontonan akhir pekan. Gue nontonnya memang Premier League mulu gitu kan. Meskipun mungkin tahun ini gue akan mulai tonton beberapa liga lain. Nanti gue jelaskan alasannya kenapa. Tapi intinya salah satu faktor terbesarnya adalah karena supporter udah balik. Gue nggak tahu deh informasinya apakah benar-benar di setiap stadion tuh full 100% atau ada beberapa stadion, tergantung daerah kali ya. Karena beberapa daerah di Inggris juga masih ngatasin pandemi segala macam, jadi mungkin disesuaikan. Tapi yang jelas ya sebagian besar stadion sudah bisa nerima penonton masuk ke stadion. Dan tentu saja itu kan berbeda dibanding 2 tahun belakangan, berarti ya 2 musim belakangan dimana kita ya nonton pertandingan bola kadang-kadang suaranya suara supporter bohongan gitu kan. Tapi baru beberapa bulan terakhir pandemi di luar kelihatannya sudah mulai berkurang. Mereka sudah tahu caranya, gimana cara menangani, menghandle-nya dengan vaksinasi dan lain-lain, dan bisa menonton. Jadi itu faktor yang besar yang akan membuat kita jadi at least mungkin meskipun liga di Indonesia nggak jelas kapan mulainya segala macam, tapi kita bisa merasakan atmosfernya pertandingan bola di luar dan menyaksikan tim-tim yang lu excited buat tonton gitu kan. Jadi malam ini dimulai satu pertandingan, satu laga pembuka yaitu Brentford lawan Arsenal. Jadi ya bagi gue fans Arsenal cukup menarik tentunya, meskipun ada kayak males juga sebenarnya sih. Preseason buat gue aman gitu loh, buat fans Arsenal tuh aman karena kita tidak menyaksikan Arsenal kalah. Tidak bisa kalah kalau tidak main dong, logikanya kan gitu. Kalau Anda malas ngelihat tim Anda kalah kan baik, berarti pas preseason nggak main, nggak bakal kalah tuh. Dan menghadapi Brentford, tim promosi dari Championship musim lalu, bakal menarik menurut gue. Arsenal bakal main away dan ya nggak tahu sih, gue agak pesimis, tapi kita lihat aja. Kabarnya si Lacazette sama Aubameyang kagak bisa main lagi kan, cedera. Tapi ada rumor baru yang kelihatannya akan membuat Arsenal bisa mendatangkan Martin Odegaard secara permanen. Jadi bukan lagi loan dari Real Madrid tapi permanen. Gue nggak tahu kelanjutan gimana. Tadi si Fabri sempat nge-tweet, ntar gue akan pantau. Dan seperti biasa lah gue update di Twitter, Instagram. Oke, jadi ini masih 0 dan ya Arsenal di atas. Tapi nanti tentunya akan berubah langsung setelah. Jadi ini menikmati beberapa jam terakhir Arsenal di puncak klasemen setiap musimnya, kalau misalnya belum main sama sekali. Oke, kita ke sini. Jadi gue bakal pakai match predictor dari BBC karena di sini paling gampang ya. Kita mulai. Jadi ini cepat aja ya. Kita gaspol aja. Ini bisa saya zoom. Tidak bisa hilang yang di kanan ya. Sudah, tidak apa-apa. Kita mulai dari berarti 3 tim yang gue prediksi akan terdegradasi. Jadi langsung saja. Biasanya kan ya kalau prediksi sih gue akan prediksi beberapa tim yang baru aja promosi gitu kan. Karena kayaknya agak sulit buat tiga-tiganya bisa survive, bisa stay di Premier League. Jadi yang pertama Norwich, gue akan prediksi Norwich. Ini kenapa logonya gepeng gitu ya? Ya ampun, masa sekelas BBC logo Norwichnya gepeng? Semuanya lagi nih, Brentford juga. Astaga, nih tim-tim promosi ya Anda gepengin logonya. Watford juga. Gue juga feeling gue Watford sih agak sulit sih pak. Tapi gue prediksi Brentford akan survive. Jadi 2 dari 3 tim promosi akan balik ke bawah, tapi 1 timnya Brentford akan survive. Dan yang gue prediksi akan turun adalah Southampton. Oke. Terus kita lanjut lagi. Ntar tentunya yang seru biasa di atas-atas kan. Balik lagi ya, ini cuma prediksi ya. Silakan Anda setuju tidak setuju. Tersetuju lagi, selalu suka-suka. Aston Villa, agak menarik nih. Aston Villa baru juga kehilangan salah satu pemain terbaik mereka, mungkin Jack Grealish, kapten dan lain-lain. Tapi mereka gunain dana transfernya Grealish itu kan 100 juta kan. Mereka datengin ya salah satu yang paling high profile adalah Leon Bailey. Dan kemarin gue sempat bilang di Twitter juga, ini salah satu signing paling underrated sih. Karena Bailey itu beberapa tahun lalu pemain yang bahkan sempat dia dinomorin ke klub yang tentu saja lebih besar dibanding Aston Villa. Pemain yang bagus sekali. Terus dia
dia memang akhirnya memilih nationality-nya ngebela timnas Jamaika, tapi sebenarnya dia ada keturunan Inggris juga. Bahasa Inggris segala macam nggak masalah sama sekali. Jadi dari segi adaptasi dan lain-lain harusnya aman. Cuman kan memang Aston Villa ini musim lalu kan agak-agak overperforming ya. Dengan datangnya si Emi Martinez, kiper bagus banget kan segala macem. Ada Tyrone Mings. Jadi gue nggak tahu gitu musim ini akan bisa sebagus musim lalu atau enggak. Tapi yang gue tahu pasti adalah gue akan excited untuk ngelihat si Leon Bailey main di Premier League gitu loh. Karena bukan nggak mungkin Leon Bailey akan bahkan bisa tampil lebih bagus dibanding Jack Grealish di City. Catat itu. Prediksi balik lagi. Prediksi ya. Itu soal Aston Villa. Tapi tentu saja saya tidak taruh Aston Villa di posisi 17. Gue akan taruh Crystal Palace di situ. Posisi 17. Posisi 16. Burnley 15. Sebenarnya agak-agak susah nih. Brighton 14. Gue prediksi Brentford akan ada di posisi 14. Dan ya ini menurut gue ngasih mereka tempat tinggi banget sih pak. Di atas Brighton, Burnley, Palace, dan Southampton gitu. Jadi prediksi gue adalah Brentford tim promosi yang paling bagus lah musim ini di Premier League. Oke, kita lanjut ke posisi 13. Benar kan? 13. Posisi 13 Leeds United. Si Bielsa kemarin baru juga panjang kontrak ya. Jadi ya bagus lah mereka stay dengan manajer yang sama, ada stabilitas gitu kan. Dan terkadang itu yang agak sulit dicapai sama tim-tim yang mau perform banyak di Premier League. Tapi gua rasa Leeds masih akan kalah dengan tim lainnya yang bakal masuk ke top 10 gitu loh. Terus Newcastle. Nah ini agak-agak meragukan juga sebenarnya si Newcastle. Apa saya salah ya? Harusnya Newcastle agak di bawah ya. Oke, gue ganti deh. Mohon maaf. Gue akan pilih Newcastle finish di bawah Leeds. Oke, boleh ya. Jadi gue akan tuker Newcastle di posisi 13, Leeds United finish di atasnya. Posisi 11. Di posisi 11 Everton juga menurut gue rada kena nih karena kehilangan Ancelotti kan. Ganti manajer baru. West Ham posisi 11. Di posisi 10. Aduh, gue tuh nih ya, kalau gue kan jarang banget bikin video Arsenal, udah gak pernah kan. Tapi gue tuh pengen diprediksi ini, bahkan gue naruh Arsenal serendah mungkin sih, biar ekspektasi gue jadi gak tinggi pak, asli. Saking hopelessnya gitu loh, maksudnya gini, 50 juta untuk Ben White, ya udah, center back Inggris, bla bla bla. Gue nggak bisa bilang bagus, mesti dilihat nanti di lapangan. Tapi sebenarnya ini berpengaruh juga ke Odegaard nih deal atau enggak. Karena terus abis itu kan katanya mau nawar Husam Awar juga. Ini bisa jadi musim yang sangat bagus buat Arsenal di Premier League. Kenapa? Karena nggak main di Eropa sama sekali, fokus banget ke Premier League. Atau bisa jadi musim dimana Arsenal sama aja kayak kemarin-kemarin, ngaco. Karena kalau misalnya lu perhatiin nanti ya, dengan kita sebut saja nama-nama seperti Chelsea, City, MU, mereka dari signing, bahkan Tottenham, dari signingnya aja, dari pembeliannya aja tuh udah kelihatan beda kelas. Dan gue sudah dari 2 tahun lalu udah mengakui bahwa Arsenal adalah tim mid-table, tidak masalah. Jadi agak susah sebenarnya buat gue. Gue prediksi Everton akan finish di posisi 10. 9 Aston Villa, jadi Aston Villa masuk ke top 10. Di posisi 8 Wolves, kehilangan Nuno Espirito Santo yang pindah ke Tottenham, tentu akan berat buat mereka. Tapi kabar bagusnya adalah si Jimenez sudah balik ya, striker yang sempat retak tulang tengkorak kan, pertandingan Arsenal waktu itu ya. Jadi dia udah kembali. Dan tentu saja mereka masih punya squad yang bagus gitu kan. Yang datengin si Firpo tuh siapa sih? Leeds sih kalau nggak salah, datengin Junior Firpo ya. Itu juga sebenarnya signing yang cukup oke sih. Terus kita masuk ke top 7 berarti. Kita masuk ke top 7 dan kalau ngomong soal ini kan berarti tinggal sisa Big Six plus Leicester City kan. Gue akan prediksi Arsenal di paling bawah deh. Sekali lagi, gue fans Arsenal tapi ya ini kalau misalnya pembelaan gue atau alasan gue kenapa naruh Arsenal di sini adalah karena lu lihat aja dari signing-signingnya Chelsea dan lain-lain tadi gue udah bilang beda, nggak bisa dibandingin. Apakah Arsenal punya kualitas untuk masuk ke top 4? Gue masih percaya bisa. Tapi di prediksi ini gue tidak mau berekspektasi. Jadi gue justru akan taruh Arsenal di posisi 7. Oke.
Oke. Kenapa bukan Tottenham? Ini juga sebenarnya masih belum tahu nih. Harry Kane. Menurut gue itu bakal jadi apa ya? Transfer yang dampaknya besar banget ke City dan Tottenham. Positif tentu dampaknya ke City, dampak negatif ke Tottenham gitu loh. Jadi ya di sini gue nge-recordnya sebelum matchday pertama banget. Jadi kan belum tutup transfer window, belum semuanya rampung. Jadi ya informasi yang gue tahu aja as it stands sekarang, Kane stay di Tottenham meskipun kabarnya City udah mempersiapkan 150 juta untuk datangin Kane. Tapi kita anggap saja Kane stay di Tottenham. Oke. Jadi posisi 6 gue akan prediksi Leicester. Jadi Leicester City dengan squad seperti itu, dengan asumsi Maddison stay dan fit, nggak seperti musim lalu yang sempat cedera. Dan katanya Fabri memang Arsenal juga nggak pernah kontak Maddison sama sekali, itu rumor doang. Nggak tahu di masa depan gimana, tapi ya maksudnya ngapain gitu loh kan, pindah ke Arsenal nggak main di Eropa gitu. Jadi mendingan stay di Leicester aja. Dan prediksi gue Leicester akan finish di atas Arsenal. Kita masuk ke top 5 dan ini tentu saja yang menarik, menyisakan Chelsea, Liverpool, City, MU dan Tottenham. Dengan asumsi bahwa Harry Kane stay, gue prediksi Tottenham akan bisa lebih baik musim ini. Apalagi dengan manajer baru. Sepertinya gue tahu ini berat buat gue fans Arsenal gitu loh, tapi gue harus mengakui mereka dengan Harry Kane plus Son yang bagus banget. Apalagi kalau misalnya bisa sebagus musim lalu, kombinasi mereka berdua itu bagus sekali. Dan sangat-sangat bisa mengirimkan Tottenham ke top 4. Ya, gue akan taruh Tottenham di posisi 4. Dan itu membuat berarti harus ada satu tim di antara MU, City, Liverpool, atau Chelsea yang finish di posisi kelima. Dan gue akan prediksi Liverpool. Oke? Gue punya penjelasan nih. Gue udah sempat bahas di live streaming kalau nggak salah waktu itu. Dimana gue percaya bahwa eranya trio Firmansyah itu udah habis. Sané, Salah, Firmino. Saya bisa salah. Saya bukan salah, tapi saya bisa salah. Saya bukan mau salah, tapi gue bisa salah soal ini. Bisa aja trio Firmansyah malah bagus banget musim ini, musim terbaik mereka. Bukan nggak mungkin. Van Dijk kembali, Joe Gomez kembali. Dan mereka kembali seperti Liverpool beberapa tahun lalu yang sangat ditakuti, yang bagus banget. Alexander-Arnold semakin matang. Meskipun kemarin sempat ada blow cedera Robertson, tapi mereka udah siap dari musim lalu sebenarnya. Left back cadangannya Tsimikas. Dan gua rasa ini waktu yang tepat buat Tsimikas step up. Liverpool musim lalu pasti punya alasan kenapa datangin Tsimikas, dan udah setahun gitu kan jadi bayang-bayang Robertson. Udah saatnya musim ini. Tapi ini antara, menurut gue bahkan kalau misalnya, gue rasa juga gini, pihak dari Liverpoolnya, entah itu pihak rekrutmen atau klubnya sendiri, mungkin akan di dalam benak mereka berpikir bahwa oke, ini do or die seasonnya untuk trio Firmansyah, atau at least 1 atau 2 dari antara 3 pemain tersebut. Trio yang kita tahu di hari-hari baiknya mereka bagus sekali, salah satu trio paling bagus di Eropa di lini depan gitu kan. Tapi beberapa musim, khususnya musim terakhir, kita ngelihat udah agak kurang. Bahkan sampai mereka harus mulai nyari-nyari pemain untuk bisa ya jadi puzzle yang kayak misalnya si ini ditarik, Firmino ditarik, ini masuk, coba bisa atau enggak segala macam. Dan sampai sekarang masih belum ketemu. Dan kalau mereka tidak coba ya nggak bakal ketemu gitu loh. Jadi antara musim ini adalah musim terbaik mereka, atau menurut gue ini musim terakhir mereka main bareng. Musim depan akan diganti, nggak dipecah gitu. Jadi dengan fakta bahwa oke, Van Dijk balik, Joe Gomez balik, itu hal bagus, itu akan meningkatkan defense mereka, karena itu satu-satunya lini mereka yang sangat-sangat lemah musim lalu kan. Sampai datengin Kabak segala macam dan tidak bekerja ternyata. Dan itu udah jelas akibatnya fatal sekali buat Liverpool gitu loh. Jadi musim ini dengan mereka balik harusnya lebih baik memang. Tapi gini, mereka itu istilahnya udah nih balik pemain yang dulu 2 tahun lalu bagus buat mereka, Joe Gomez dan Van Dijk. Sedangkan 3 tim yang ada di atas di top 3 itu datangin pemain yang bener-bener bagus banget, Pak. Levelnya beda. Varane, Lukaku, terus ya antara City datengin Kane atau Grealish. Atau Grealish sudah maksudnya Kane dan Grealish. Jadi nggak sebanding gitu loh. Dan ini berdasarkan transfer yang ya sudah terjadi saat ini. Susah buat Liverpool menurut gua. Jadi mereka finish di posisi 5 dan Tottenham masuk ke top 4. Oke. Posisi ketiga. Jadi tinggal sisa 3 tim ini. Chelsea juara UCL, kemarin baru juara Super League.
Super Cup, Super League kan tidak jadi. Oke. Sekali lagi ya, ini dengan asumsi Kane stay di Tottenham. City kehilangan Aguero dan oke, mereka datangin Jack Grealish, tapi ini gini. Gua itu orang yang percaya dengan kemampuannya Grealish. Gitu, gue tahu dia punya sesuatu. Makanya kemarin pas timnas Inggris main, gue juga salah satu orang yang kalau misalnya Inggris lagi stuck, gue teriak-teriak, ayo masukin Grealish, karena gue tahu kemampuan dia. Gue tahu dia memang bisa tuh jadi pemain kreatif yang bikin back lawan mungkin lebih dari satu back ketarik untuk ngikutin dia karena gocekannya segala macam gerakannya. Punya visi bagus. Tapi apakah itu bakal akan segitu berdampaknya terhadap Manchester City alias tim yang sudah sangat kuat itu? Enggak. Maksudnya kayak ya udah, lu datengin Grealish. Biasa yang main di left wing itu kan Sterling kan. Feeling gua kan Sterling akan dijadiin false nine di tengah, Grealish start di kiri, terus ya kanannya antara Ferran Torres kayak atau Mahrez. Karena kan Aguero cabut. Jadi kayak ya antara mereka percaya 100% ke Gabjes atau mereka mainin pemain lain di striker. Sedangkan Grealish mereka datengin 100 juta, record signing mereka mungkin nggak mereka mainin. Iya kan? Pasti Grealish harus ngambil tempat di kiri itu, di left wing itu. Atau kalau Pep lebih kreatif lagi, mungkin Grealish dijadiin attacking midfielder sekalian belakang striker. Tapi gak bakal segila itu dampaknya. Tidak seperti dua tim yang di atas ini. Jadi kecuali Kane ya. Makanya tadi gue bilang ini gue bikin prediksi ini berdasar. Kalau misalnya Kane ke City, gue taruh City di posisi pertama juara. Karena mereka butuh Kane. Mereka butuh striker seperti Kane. Kalau lu bayangin aja Kane dikasih suplai bola sama nama-nama seperti KDB, Foden, Sterling, Bernardo Silva, jadi apa pak? Di Tottenham aja Kane segitu banyak gol dan asisnya. Gol dan asis itu membuktikan bahwa dia bikin asis juga, yang artinya perannya dia itu nggak cuma nyetak gol. Dia tidak fokus ke satu hal itu. Gimana kalau dia main di City, di mana perannya dia akan cuman sebagai mesin pencetak gol? Gak usah bikin asis, ngapain, udah ada KDB segala macam. Itu kerjaan gue katanya KDB misalnya. Akan lebih gila menurut gue. Oke? Jadi dengan mempertimbangkan belum terjadi transfernya sejauh ini, sebelum kick off match day pertama Premier League, City di posisi 3. Oke? Jadi langsung aja ya, yang gue prediksi juaranya antara Chelsea atau MU. Chelsea dengan datangnya Lukaku, dengan squad yang mereka udah punya, apalagi rumornya mereka berdatang main lagi, entah itu memperkuat center back atau gimana, mereka kuat sekali. Tapi concern gue di Chelsea cuma satu, kiper. Lini depan mewah, nggak masalah. Lukaku, wah gila, nggak kebayang tuh Lukaku main sama Havertz, Werner nggak tahu lah ntar jadi gimana. Yang kayaknya yang dijual Tammy kan, jadi kayak si Werner tuh aman. Tapi kayak lu bayangin dengan kreativitasnya Hakim Ziyech juga di belakangnya ngasih supply bola ke Lukaku, menurut gue bakal. Dan gini, kita kalau misalnya ngomongin striker baru dari luar masuk ke Premier League, yang kita omongin pertama adalah Premier League itu beda dibanding liga lain. Fisik dan lain-lain. Gak siap nih striker, gak bisa terbukti. Striker yang udah nyetak 30 gol di Bundesliga atau di La Liga masuk ke Premier League belum tentu bisa sebagus itu. Kita selalu ngomong kayak gitu. Lukaku sudah terbukti di Premier League. Maksudnya kayak dia justru lebih lama main di Premier League dibanding di luar Premier League sepanjang karirnya. Jadi itu tidak ada masalah sama sekali. Apakah 115 juta euro itu worth it? Chelsea kan waktu itu ngejual ke Everton berapa? 30 juta. Jadi kayak mereka merugi 80 juta. Model-model kayak waktu itu MU datangin kembali Pogba dari Juventus kan. Tapi apakah ini akan worth it? Menurut gua, prediksi gua akan worth it. Chelsea butuh pencetak gol. Musim lalu aja mereka maksudnya kayak tanpa striker seperti Lukaku bisa juara UCL pak. Mereka kuat banget musim ini. Tapi penjaga gawang mereka agak kurang. Mendy bagus sih, bagus banget di UCL juga musim lalu luar biasa banget. Tapi satu-satunya yang bikin gue ragu adalah ya dia belum terbukti untuk konsisten lebih dari semusim. Musim lalu kan musim pertama di Chelsea. Masih ada kemungkinan di mana itu hanya kayak fluke aja, ya sekedar kayak oh ya keberuntungan semusim pertama gitu loh. Meskipun ada kemungkinan juga emang dia ternyata kiper yang sangat bagus. Dan mungkin dalam waktu 2 tahun ke depan Chelsea makin bagus, dia membuktikan diri, bahkan bukan cuma di domestik tapi di Eropa juga. Sekali lagi itu baru deh, udah lu title kiper terbaik Eropa mungkin dapat dia. Tapi at least sejauh ini belum.
Makanya itu untuk juara Premier League musim 2021-2022 gue prediksi MU. Oke, Chelsea di posisi 2. Gini, dealnya Varane memang belum beres, belum done deal, ya kan? Tapi udah 99%, udah medical segala macam, udah tinggal pengumuman aja gitu loh. Jadi mereka akan menduetkan Rafael Varane dengan Harry Maguire, which itu menurut gue duet yang sangat, gue nggak tahu sih, maksudnya bakal bagus banget sih pak. Harry Maguire dengan tipikal center back Inggrisnya, tipikal center back Inggris modern yang bisa membaca situasi, ngerti segala macam, dilengkapin sama Varane, center back elite Real Madrid. Mereka akan saling melengkapi dan itu bakal jadi partnership yang gila sekali di Premier League. Left back mereka Luke Shaw. Anda tahu Luke Shaw ngapain di Euro dan sebagus apa dia? Bisa jadi musim ini adalah musim yang sesungguhnya, istilahnya kayak Luke Shaw bener-bener ngebuktiin bahwa waktu itu saat MU beli dia dari Southampton, MU tidak salah. Meskipun sejauh ini sebenarnya udah terbukti, tapi bisa dia lebih bagus lagi musim ini. Menurut gue bisa banget. Right back Wan-Bissaka, salah satu right back terbaik di Premier League, yang menurut gue harusnya dibawa kemarin ke Euro sama Inggris. Kiper David De Gea. Gue tahu David De Gea mengalami masa-masa sulit dan lain-lain. I know. Final Europa League kemarin tahun musim lalu, gue tahu segala macam itu. Tapi mereka punya Dean Henderson. Gini, dua kiper itu menurut gue gue nggak tahu kebijakan rotasi bakal gimana oleh di MU musim ini. Tapi gue rasa akan dibikin pokoknya ya lu based on performance gitu loh. Jadi kalau misalnya lu main jelek lu di drop. Dan itu kayaknya tuh cara paling bagus kalau lu punya dua kiper yang dua-duanya pengen start. Ya lu perform, lu main bagus, lu blunder, gue ganti. Jadi mereka tidak merasa aman dan tidak nyantai. Dan menurut gue hal ini, maksudnya gini, kita ngomongin De Gea, gue masih yakin, gue adalah believer De Gea, gue masih yakin dia kiper yang bagus gitu loh. Ditambah dengan di depan dia sekarang udah ada backline yang sangat solid kan, istilahnya. Tapi kalau misalnya kita kesampingkan De Gea, kita anggap aja gue salah, dan De Gea ternyata memang sudah habis masanya. Mereka punya Dean Henderson, salah satu kiper muda terbaik di Inggris, yang mungkin memang nantinya akan bisa jadi kiper masa depannya MU. Kita udah ngelihat waktu itu saat si Henderson main di Sheffield kan, sebagus apa dia 2 musim lalu. Itu bisa terjadi. Tinggal butuh waktu aja, tinggal butuh kepercayaan dan waktu, udah jadi. Dan backline sekuat itu ditambah dengan lini depan dan lini tengah yang seperti dimiliki United, dengan datangnya Jadon Sancho, wah, dengan Mason Greenwood yang semakin matang, usia bertambah, masih muda, usia bertambah tapi makin matang. Rashford, Cavani masih stay sebagai ya striker. Well, Cavani musim lalu bagus menurut gue sih. Dan musim ini dia semakin adaptasi segala macam, menurut gue masih bisa menawarkan lebih dari sekedar cuman pemain tua yang jadi backup. Ditambah kita ngomong soal pemain tengah, Donny van de Beek kemarin udah mulai dipercaya seperti di preseason kan, sama Ole. Donny van de Beek itu gue percaya kualitasnya sih. Maksudnya dia cuma gak dikasih kesempatan gitu loh. Jadi kayak MU ini punya pemain baru sebenarnya dalam diri Donny van de Beek, cuman nggak tahu, tergantung aja. Tinggal Ole kasih aja 3 pertandingan full main gitu, dilihat aja dulu. Itu bagus pemain pak. Kita lihat aja nanti. Gue rasa udah saatnya sih, karena kalau nggak pilihannya adalah jual, dan lu ya rugi lah. Lu beli mahal pasti jual murah harusnya dong. Orang kagak pernah dimainin, tim lain yang mau beli juga mau ngeliat apaan dari Van de Beek. Jadi pilihannya musim ini menurut gue mainin dan bisa jadi bersinar. Itu yang menyebabkan gue akhirnya memprediksi United yang bakal juara. Oke? Itu prediksi gue. Ya, balik lagi. Gue fans Arsenal, tapi gue juga tidak mau terlalu ekspektasi banyak, jadi gue nggak kecewa nantinya kan. Jadi ini prediksi gue. Top 4-nya ada MU, Chelsea, City, Tottenham, terus Liverpool di posisi 5, Leicester 6, Arsenal 7. Terus yang degradasi ada Southampton, Watford, dan Norwich. Jadi itu sedikit prediksi dari gue. Terus ini sebenarnya nggak disponsori dan seharusnya mungkin gue nggak usah ngomong sih. Cuman kayak ini mungkin kalau dia mau tanya-tanya Anda nonton di mana nih? Saya nonton di Mola. Gue tuh langganan yang bahkan sampai 4K gitu loh. Dan ini kebetulan makanya tadi gue ngomong gue mungkin akan mulai nonton liga lain. Kenapa? Karena di Mola itu kalau lihat di sini ya, ada Bundesliga, ada Eredivisie, bahkan ada Belgian Pro League, bahkan ada Liga Portugal, Pak. Jadi kayak gue tuh bener-bener bisa banyak banget nih tontonan, dan gue seneng banget sih. Maksudnya kayak ini nanti malam mainnya barengan gitu loh. Dan langganan membership Mola gue itu yang bisa lebih dari 2 device deh. Jadi misalnya gue nonton di HP pakai Mola Brentford Arsenal, terus gue di PC pakai ini yang
Mola juga, tapi yang Bundesliga nonton yang ini bisa nonton banyak gitu loh. Jadi ya mungkin musim ini akan sangat-sangat seru sih. Saya tidak ada sponsori ya. Boleh sih masuk Mola kalau mau, tapi gue memang dari dulu emang pengguna Mola gitu loh. Jadi ini Brentford Arsenal ntar ya. Masih 2 jam lagi. Ya, jadi gue excited buat menyambut musim 2021-2022 ini. Lo kalau misalnya mau prediksi juga boleh. Gua pribadi ya, gua sih nggak mainan FPL ya, nggak mainan Fantasy Premier League, karena gua hanya ingin sekedar menikmati saja untuk pertandingan Premier League seperti biasa gitu kan. Kemarin pas Euro emang sempet gue main sih, tapi yang ini gue putusan untuk tidak main. Tapi kalau misalnya lu mau join, anak-anak CJM Community bikin FPL Fantasy Premier League, jadi lu bisa join aja liganya, lu cek di Twitter mereka aja. Waktu itu sempat gue retweet sih, cuman pasti udah tenggelam jauh kan, karena udah beberapa waktu lalu. Jadi kalau misalnya lu mau cek, lu bisa cek antara Instagram atau Twitternya CJM Community, silakan dicek dan silakan bergabung, karena mereka biasa bikin kayak gitu, ada hadiah jersinya segala macam. Itu mereka yang bikin pak, bukan inisiatif gue, emang mereka aja. Buat anak-anak yang lain juga, biasa bahkan waktu itu pas Euro sampai berapa, 1000 berapa yang ikut tuh liganya, dan ada hadiahnya lu yang bisa menang. Jadi silakan lu ikut aja ke CJM Community. Dan ya gue akan usahakan kalau misalnya gue kan emang jarang bikin video pembahasan kan, gue akan usahakan kalau misalnya memang gue lagi nonton, ya gue paling live tweet, terus gue kadang-kadang nge-post di Instagram. Tapi balik lagi ya, gue tidak akan ngebuat konten yang tidak pengen gue buat gitu loh. Jadi terkadang tuh pertandingan bola kayak gini gue cuma pengen sekedar nonton dan nikmatin sendiri aja. Terkadang memang gue bisa aja tiba-tiba lagi mood untuk ngomong nih. Kayak contohnya sekarang nih, ini kan udah gue tumpuk banyak kan. Tadi kan yang lu dengar dari gue kan ada beberapa pembahasan transfer gitu loh. Orang juga banyak yang minta gue untuk bahas soal transfer, balikin transfer vlog dan lain-lain. Gue pengen gitu loh, cuman untuk saat ini ya gue tingkat pengennya gue tuh masih kecil. Dan kita tumpuk aja dulu. Ntar siapa tahu gue akan bikin satu video yang khusus. Dan kemarin kan yang gue pengen, contohnya gimana bang kalau lu pengen, itu Messi, PSG. Gue bisa bikin video simulasi kill remote, ngomong hampir 2 jam itu, ngebahas soal Messi doang. Karena apa? Karena gue emang excited dan gue pengen bikin konten. Jadi itu bedanya CJM. Ini bukan mungkin apa Detik Sport atau apa yang memang organisasi yang teratur, yang ada planningnya, ada orang kreatifnya yang ngomong, oke, ini lu jurnalis ini ngebahas ini bikin konten ini, setiap pertandingan Premier League diulas segala. Tidak, saya content creator, gue sendiri di balik layar. Jadi semuanya based on preference pribadi gue. Gue lagi nonton pertandingan ini, gue mau bahas, gue bahas. Gue cuma mau post di Twitter, gue akan tweet doang. Gue cuma mau bikin postingan di Instagram, gue bikin. Gue nonton pertandingan lain, terus gue moodnya cuma nonton doang, gue malas ngepost, ya gue nggak post. Oke? Jadi gue harap lo bisa mengerti. Dan kita lihat nanti. Gue excited banget buat musim ini. Dan sebenarnya tuh gue memang rencananya emang pengen bikin, jujur ya, salah satu yang gue paling excited, dan mungkin itu yang mempengaruhi juga prediksi gue tadi adalah MU. Gue benar-benar excited dengan mereka, Pak, dengan squad mereka, dengan new signing mereka. Jadi mungkin dengan tingkat excitement seperti itu, gue akan bikin video dengan simulasi FIFA buat MU. Arsenal, kecuali Odegaard datang, baru mungkin gue akan, kalau misalnya Odegaard datang, mungkin baru akan gue bikin gitu video semacam simulasi. Tapi kita lihat nanti. Dan gue juga sebenarnya masih nunggu FIFA 22 sih. Kalau misalnya gue dapat early access segala macam lebih enak kan. Jadi kita langsung gas di FIFA 22 aja. Jadi ntar begitu gue dapat FIFA 22, entah itu dari early access atau dari program Game Changer, mereka bakal kasih. Karena sekarang lagi jalan close beta kan, dan gue nggak pegang close beta. Dan close beta itu pun juga sebenarnya ada aturannya tuh, lu nggak boleh bocorin ke sosmed, meskipun ya banyak banget yang bocor sih. Tapi sebenarnya nggak boleh gitu. Jadi gue nggak tahu ntar gue bakal dapetnya yang mana. Tapi gue seharusnya akan dapat early access. Jadi at least bulan September itu gue pasti harusnya udah pegang FIFA 22. Dan kalau misalnya emang tidak ada embargo untuk gue tahan konten, artinya sudah boleh upload, ya langsung gue bisa sikat. Gue bisa bikin simulasi MU dengan Varane sama Sancho, Chelsea dengan Lukaku. Probabilitas formasi seperti apa bakal seru banget. Tapi karena masih belum pegang FIFA 22, kayak di FIFA 21 agak, ya sudah, jersinya jersey lama, ya males gak sih? Mendingan kita lihat ntar jersey baru semua aja kan. Gas sekalian di FIFA 22. Jadi tadi tunggu aja, konten bakal banyak banget pokoknya begitu FIFA 22 rilis. Tapi ya untuk sementara kita nikmatin dulu aja matchday awal. Dan jangan lupa buat follow Twitter sama Instagram CJM. Semua link yang lo butuhkan ada di deskripsi di bawah. Kalau lo mau prediksi boleh lo komen di bawah, atau lo bikin prediksi di Twitter, lo mention CJM, atau bikin di Instagram atau gimana, silakan, bebas. Oke? Itu aja dari gua untuk video prediksi Premier League ini. Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe, and I'll see you on the next one.
Bye guys. So are you gonna die today? You make it out alive. You gotta conquer the monster in your head, and then you'll fly, fly, Phoenix fly. It's time for a new empire. Go bear